Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Juang-juang membantah Bina. Datang dulu seorang kurang kuat kan? Baik. Baik, menjual-jual membantah Bina. Kurang keras ya. Padahal suara kita kuat. Sama pakai min sama kan ya? Menjual-jual membantah. Iya, senang rasanya kalau saya bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini. Ada banyak saya lihat seperti wajah-wajah baru, begitu ya. Dan ya teman-teman kita jemaat yang dari Kampung Antara, titip salam untuk kita yang ada di tempat ini. Balik salam, salam diterima. Akan saya sampaikan. Biasanya kalau orang titip salaman gila katanya gue bilang, tapi mereka bukan kita, tapi baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernah kamu dalam situasi yang sulit? Pernah. Sering kali, ya nggak apa-apa normal. Karena hidup di bumi ini mengenalkan juga firman Tuhan ya. Ayam-ayam Israel. Pernah kamu dalam situasi yang sangat kelam? Karena ada tahapnya ini ya. Situasi yang kritis, situasi yang betul-betul pasangan peladaran dari nampak, duit peladaran dari nampak, apalagi yang nggak bisa. Kayaknya sudah dalam titik yang terendah, yang tersulit. Pernah kamu begitu? Pernah. Tidak hanya dengan jadi bahasa. Pasti punya pengalaman masing-masing hidup bersama dengan Tuhan. Karena banyak cerita, banyak orang ketika dalam titik situasi yang tersulit, lana rijaidah belum dibatadai, tak jadi batadai, tak madem, nggak tahu. Tapi bersyukur kalau masih bisa kita melihat ada di sana Tuhan dalam situasi tersulit, terendah, terpuruk di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, baik, kita akan belajar firman Tuhan dari firman Tuhan 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja. Supaya dalam titik tersulit sekalipun kita akan melihat ada Tuhan di sana. Dan saya harap semua kita di tempat ini akan melihat Tuhan dalam situasi tersulit pun di dalam hidup kita, dan jiwa kita bisa memuliakan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Raja-raja itu perjanjian lama ya. Perjanjian di bawah. Adik bersidat, adik rusuk. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Kang Karim baca ayat 6. Baca dari judulnya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang melayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung berkata-kata untuk menerimakan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung berkata bahwa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak ada turun di negeri itu. Maka telah firman Tuhan kepada Elia, Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. sesudah itu ia bersiaplah pergi ke Sarfat, seraya sampai ke pintu rumah itu, tanpa ada
itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang membuat tiga kali api. Kemudian aku memperlukan dan membuatnya berbagai macam. Dan sama makanannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti butar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dalam perantara Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Maaf ya, sudah selesai sampai ayat yang ke-16 saja. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membuat temanya Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Kalau saya berpikir Tuhan memeliharakan umatnya atau Tuhan memeliharakan, kayaknya itu biasa. Biasa dalam arti sudah sering kita alami. Pemeliharaan Tuhan biasa ya. Tapi dengan cara ajaib, biasa. Artinya itu sering kita alami. Beda. Maksudku untuk membedakan ini. Gitu. Jadi Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Tapi mungkin pernah masing-masing kita mengalami pemeliharaan Tuhan itu tidak biasa-biasa saja, tapi dengan cara yang luar biasa, yang dengan cara yang ajaib, sehingga kita bersorak dan melihat Tuhan dan tidak lagi melihat situasi yang buruk, keadaan yang lemah, penderitaan pada waktu itu. Karena kita melihat Tuhan dan membuat jiwa kita bersaudara. Cita-cita dalam kelemahan, dalam keterbatasan, bahkan dalam penderitaan kesulitan sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini, peristiwa ini terjadi pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Mungkin pernah dengar ya kisah ini. Jadi waktu zaman pemerintahan Raja Ahab itu ditulis dalam pasal yang ke-15, pasal yang ke-16 diceritakan firman Tuhan. Ahab itu seorang raja di Israel. Israel itu dibedakan selalu dengan Israel Yehuda ya. Israel itu yang 10 suku, Yehuda itu 2 suku yang beribadah ke Yerusalem. Tuhan perintahkan sama umatnya bahwa orang Israel ini perintah dilarang ketat menikah dengan orang di luar daripada bangsa Israel. Tapi ini yang pertama yang dilakukan oleh Ahab, yang dilarang Tuhan, karena sesungguhnya firman Tuhan mengatakan Ahab itu orang yang melakukan kejahatan lebih daripada semua orang, atau lebih daripada semua raja-raja yang pernah hidup sebelum zaman Ahab. Jadi istilahnya Ahab inilah pemecah rekor dalam tingkat kejahatan di mata Tuhan. Bahkan dia menyakiti hati Tuhan itu, pemecah rekornya melebihi semua raja-raja yang pernah hidup di Israel. Karena kalau saya baca memang pernah ya, raja di Israel itu selalu menggantikan ayahnya menjadi raja, dan dia itu jahat di mata Tuhan. Berarti lagi jahat. Belum kutemukan kalau raja di Israel itu ada raja yang akhirnya dia melakukan apa yang benar, yang baik di mata Tuhan. Tidak ada. Kecuali raja Yehuda. Ada si yang jahat, ini pulang apa jahat, terus anaknya hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada, tapi di Yehuda, atau saya salah lihat ya, tapi belum
belum pernah. Tapi ini katanya dia memecah rekor untuk melakukan tingkat kejahatan dan membuat nanti seluruh orang Israel itu bejat juga di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa kira-kira kejahatan Raja Ahab ini yang dilakukan yang membuat sakit hati Tuhan? Yang pertama, dia itu menikah dengan orang Sidon. Istrinya Izebel yang sangat terkenal juga kejahatannya. Dia ini kejahatannya puas sekali dia kalau membunuhi nabi-nabi. Luar biasa ya. Dan dia suka memilih orang yang berbicara untuk menyenangkan telinganya, yang berbicara kata-kata berkat. Tapi kalau suara Tuhan itu kadang-kadang kan kalau ada dosa gitu ya. Jadi dia nggak suka bunuh. Jadi bukan hanya masalah ras ini sebenarnya, tapi kalau bangsa-bangsa yang lain itu kenapa dilarang Tuhan? Karena bangsa-bangsa lain itu dia akan beribadah kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah yang lain yang menyakitkan hati. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan Ahab ini sehingga Allah tidak berkenan, itu dia itu membuat mesbah-mesbah, tempat penyembahan kepada dewa Baal. Dia tidak hanya menyembah Baal, tapi dia membuat mesbah-mesbah. Tengah-tengah orang Israel itu, terutama di Samaria, itu membuat mesbah-mesbah. Kemudian bukan hanya membuat mesbah untuk para Baal, tapi dia juga membuat patung Asyera. Membuat patung Asyera dan menyembah kepada, dan membuat seluruh orang Israel itu menyembah kepada patung dan dewa itu. Sehingga memang dia menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak tinggal diam. Akhirnya Tuhan dengan semuanya itu memerintahkan hambanya, yaitu Elia, di ayat yang di pasal yang ke-17. Tadi dikatakannya, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Bagaimana Tuhan? Katakan dari begini, atas perintah Tuhan. Kenapa? Saya pernah berpikir ya, kalau Allah memang memberi teguran atau hukuman itu banyak cara, bukan hanya satu cara ya. Tapi kan ada yang Tuhan turunkan api dari langit atau belerang dari langit terhadap Sodom dan Gomora. Tapi ini berbeda lagi ya, Tuhan membuat menutup langit. Jangankan hujan, rintik melalui, bahkan embun melalui. 3 tahun tuh karena rugi mana kerja. Ada lamanya 3 tahun 6 bulan. Waktu di Kualenda, jangankan bertahun-tahun, 6 bulan aja dah bulan. Hari embun, buat kira-kira kan dulu. Akan mengubah situasi sekitar pernah nggak terbayang tuh lau si galang depannya na susu bancakan jerin na pekrat. Ada angkau kerah tentu bahu din lupa angkau kerah lau. Lawan na dipin talaga water lo di. Ngapa ke? Kerah rinana. Tapi edan mereka kan maka izinkan Tuhan bagai. Ini ada kaitannya dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Karena dewa Baal itu sangat diagungkan, sangat ditinggikan. Mereka itu dewa Baal itu dewa kesuburan. Dan juga Asyera itu dewi kesuburan. Tapi mereka memiliki dewa yang makanya dinandai diperintahkan Tuhan Elia katakan, manakala anda hari laku pagi kerana akan turun hujan. Tapi apa yang terjadi ketika dia melakukan firman Tuhan? Ahab dan orang Israel dan Izebel itu
kita berpikir di dalam kata dibate aman ngete tama justru enak merawat kapan dibatandai Tuhan buka pelayanan kami kan maka kak relang kapan motore segera pekala kamera orang betul pengendikinan ini nak coba bagaimana kami pengen cemas pernah kah pergi kami mereda pergi ni nak kasih iya dong kapan film donor ya bisa aja ya ini bukan ini real di depan jurang lebih ban kami dai mobil bapak Teo itu yang pas di lomba-lomba ke jurang sana lebih ban naik lebih mana dia perasaan duit sementara kita mau hadapi di depan pelayanan. Padahal ya Tuhan adi masih lepas dalam kami wajarlah lai berkati ini ya pelayanan pemberitaan firman kok banci kari dalam ban bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan ini nyawa si Elia menjadi terancam pada waktu itu tapi Tuhan ini dari Tuhan jenda lau selakam kujang sebab kekeringan itu tidak turun hujan itu bukan waktu yang singkat tapi ini akan bertahan lama sampai nanti memang kekeringan itu tidak hanya tidak ada air di sana tapi akan terjadi kelaparan yang dahsyat kelaparan yang besar bukan hanya kelaparan yang terjadi tapi akan semua menjadi kurus kerontang sak manusianya bahkan terjadi banyak kematian oleh karena tidak turun hujan. Dan pernah kamu ngengin sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa ya. Ada banyak orang mati entah di Somalia entah di mana itu ya. Bukan karena perang. Tapi karena kekeringan. Kain pelani turang kalau lembu pun misalnya kami tidak bercocok tanam. Kalau ada pun lembu dia makan rumput misalnya. Kalau yang difermentasikan itu berapa waktu bisa bertahan lama kalau sampai 3 tahun. Lembu tadi tukang dibuat kulit itu sudah dimakan bahkan ada orang makan orang. Bahkan sampai memang kalau dalam keadaan yang tersulit air yang jorok pun diminum. Mau begitu? Padahal ya dalam situasi yang harus banget. Lalu si jorok bebanji tapi situasi kalau yang ada jauh sudah lebih buruk daripada itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan memeliharakan hambanya? Elia pada waktu itu, Nina Tuhan, sungai kering di sana, dari sana lah engkau minum. Dan burung gagaklah yang akan memerintahkan untuk memberi engkau makan. Tapi adina jeda desi Ida, kalau misalnya kita katakan sungai ya biasa lah, wajar mah begitu. Tapi ada burung gagak, sinarokan apa tadi yang diantaranya? Ada roti, ada daging. Padahal saudara dikasih di istana aja nggak ada lagi daging pada waktu itu. Roti pede manggo lagi kan. Padahal Elia sendiri dipeliharakan Tuhan. Ada air dari sungai Kerit, ada roti diantarkan burung gagak pagi dan sore. Lah pernah ia lihat. Dengan anak sekolah minggu. Jangan lihat Nabi roti dan dagingnya dari jenol kata. Ini anak yang kritis, orang rawa itu. Lah terbayangkan kita dia bisa berbicara seperti itu. Ada bahasa Israel menggokeri daging di istana pun tidak ada lagi. Hanya Elia yang mendapatkan plus daging diantarkan Tuhan. Padahal dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sangat gitu ya. Jadi ada burung gagak yang Tuhan hantarkan memberi dia makan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kalau kita menyelidiki diri kita, kita juga pernah dalam situasi yang sudah sangat dalam terpuruk saya katakan tadi, sepertinya sulit sekali ya, dan nggak ada harapan lagi dan orang-orang teman-teman walaupun dia bisa menolong tidak ada lagi. Tapi bagaimana? Apakah kita bisa melihat di sana ada pertolongan? Adik itu dari air masih wajar, tapi adik burung gagak ia memakan daging dan mengantar roti itu mustahil. Jadi banci dalam situasi yang sulit dari Tuhan peliharakan banyak cara untuk memeliharakan kita. Saya selalu ingat tentang bosan karena saya pernah punya
tahun kak luman layanan pe. Ya, ada sih waktu itu satu keluarga, tapi akhirnya pun begitu ya. Pernah sih sampai ada remaja 5 orang. Itu tahun-tahun yang tersulit bagi saya sebenarnya. Karena sebelum waktu itu, saya sebenarnya pernah hidup dalam kelimpahan. Pernah hidup dalam kelimpahan. Pernah uang saya itu 1.200.000 sampai minum pun saya pakai aqua galon. Kalau mau pulang itu saya buang airnya karena pinjam galonnya enggak saya beli. Di bawah itu ada jualan ruko saya di lantai atas. Diantarkannya ke atas air galon itu saya minum itu cuci tangan. Kalau malas ngambil air di kamar mandi. Jadi kalau nggak habis saya buang, balikkan galonnya besok antarkan lagi. Memang itu zaman-zaman waktu saya sudah mau nyusun skripsi memang ya kadang-kadang bukan karena saya mau pemboron tapi memang nggak sempat lagi kapan karena banyaknya tugas. Tapi waktu saya di Namukur itu Tuhan memberi saya 200.000, membayangkan. Adina 200.000 itulah uang untuk beli beras, itulah untuk beli bayar listrik, itulah kalau ada 3 sekolah saya yang datangi untuk ada kolektif juga dibuat guru-guru yang ada di sana. Dan ya kalau untuk beban kereta 200.000. Tapi waktu itu makanya itu pembelajaran yang paling berharga bagi saya, nggak pernah saya sesali dan itu saya melihat Tuhan benar-benar. Karena waktu kejadian seperti itu, di situ saya melihat saya mendekat terhadap Tuhan. Saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan eda si mereka si nakas kamenari mau putuskan karena cuma 200.000 itu masa dia kepala akan kupidoman mamaku. Cuman ini. Dan kalau ada, bukan sombong ya, ada tanah mama kami lebih 1 hektar, 30 rantai di balai kasih itu, dan 3 bulan tengah sampai 3 bulan karena beda-beda yang nanam kan gitu. Belum sebulan bisa juga yang ini panen yang ini gitu. Lakan kupindo bagi beras lakan kubuat 2 kope, akan kulihat bagaimana menolong. Itu dalam situasi yang kritis. Maksudnya karena situasi itu membuat aku bercakap-cakap dengan Tuhan, dan itu aku sampai hari ini membuat merdeka terhadap Tuhan. Bukan karena waktu itu aku gegeran dan menangis, tapi itu karena ada banyak pembentukan memang di sana yang orang pun tidak ada ngapain selain cakap-cakap dengan Tuhan. Pergi ke sana ke sini sendiri sampai aku pernah ditipu orang. Tak kita jawab tadi. Iya melayani di STT gitu ya. Aku pikir ya balik ke polos narah aku ada Tuhan itu. Sejak ada permendai dah uwe katanya coba lah kami. Itu bagi aku karena menjerit Tuhan hatiku ini murni nyendai. Karena katanya itu kampung yang aku kenal. Waktu nanti aku kesana kan ada seperti batu loncatan kan udah bisa kenal sama orang itu. Rupanya waktu dia kesana itu ada acara gitu ya. Ada acara karena bapaknya ini terpisah. Tamat ia kan syukuran bapak. Nah aku rekam dulu dia lu acara bagaimana? Aku hanya berpikir ya begitu. Gak mungkin aku sampai di sana langsung pulang cakap-cakap bersekala. Ikut-ikutkanlah pendeta si bagi firman itu tadi kedua. Aku mau bawa beda memang itu jaga yang nggak mau. Ocehan kita katanya nggak aku bilang. Jadi ya ada banyak pengalaman aku mencari cakap-cakap dalam situasi mungkin bagi orang itu biasa, tapi bagiku itu kulihat ada Tuhan dengan ajaib pertolongan Tuhan dari pada waktu yang 200.000 endek selama 2 tahun, setahun terakhir 3 tahun yang ketiga ada 300.000 lah pernah. Dan Tuhan mencukupkan. Kupikir ada banyak burung gagak yang Tuhan berikan untuk diharapkan. Suatu hari pernah kejadian saudara yang dikasih Tuhan sepeda motor legenda yang dikasih dari sini ya. Waktu sampai di sini pecah, bukan pecah. Waktu dipinjam abang bapak Desman itu pecah. Saya pun nggak ngerti gimana ceritanya. Katanya, jadi nggak musik kali, tapi aku percaya lah. Gitu. Entah karena dilihatnya sudah bagi Ayo Luna Maya, bandai aku nggak tahu. Tapi kok kue lagi, loh, kok sabar? Dan itu bang, kue pecah luar dalam katanya. Mungkin kau sakit mulus nah. Baru waktu itu kutanya sekandai bang gitu. Terus dia bilang, lang enak, aku bikin dosa katanya. Tapi seandainya kalau dibilang sekian gitu, mungkin waktu itu saya taksir sekitar 23 atau berapa harga ban dalam luar dalam gitu. Pastilah aku berhutang. Artinya, adilah lima. Ya, bagi mereka, sabar mereka gitu. Tapi waktu itu karena dibilang, lah enak, lah pernah pikirin memang ritme, maksudnya ya
Batandai oleh Nadi. 6 bulan aku pakai sepeda motor lah gak pernah kempes gitu. Gak pernah membabah. Tapi sejak peristiwa itu baru aku sadari, 6 bulan gak pernah aku kok bisa sih kita percaya itu kan dari ini kok benci pultak keluar. Jadi bagaimana cara-cara pemeliharaan Tuhan Dai? Tapi bagaimana iman tandai banci bergantung lalu situasi atau aman-aman atau banyak uang pada waktu itu. Tapi uga iman tandai je bergantung mantibata memang bukan kepada alat-alat yang dipakai, alat-alat di sekitar dan di situasi. Jadi sana pembelajaran bagiku saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan dalam situasi yang sulit, bagi Nina saudara kita Daya si bersaksi, situasi yang sulit itu membuat aku lebih baik. Itu tadi ya. Kalau bersimak begitu, di orang tua laba darah misal. Tapi itu membuat bahkan berdoa pun enggak, ini pun tidak. Itu bisa. Bahkan dalam situasi berkat, jika pergi, apa sih mak? Engkau minta siapa gitu. Tapi ketika situasi itu terjadi, bagaimana kalau iman tandai telah bergantung kepada situasi atau bukan bergantung, tapi bergantung tetap tempat tidak ada. Makanya dipudai waktu dinamur itu bagiku nggak terbuang secara sia-sia, tapi ada banyak pembelajaran bagiku dengan Tuhan. Bercakap-cakap mencari Tuhan dan kailah pun. Dan itu banyak termasuk dalam hal uang hendai aku dan sejak merdeka. Adilanda itu gela mungkin aku punya komitmen. Lakan itu buat terus mamaku dah. Dan betul, lihat memang mamaku pun tak. Lama bagaimana ini gue adik mereka Tuhan lama karena aku anak-anak mereka kan kalau gitu. Tapi memang gak pernah puluhan dikasihnya. Lama pernah 2 kilo beras baru gak ada. Adik sungkundu pekada sungkundu. Tapi efek tidak Rina memang oke, barang mulai cenderung Tuhan Dai yang jelas dari Batandai. Lah pernah aku ngutang walaupun cuma adik sungkundu memang para konsumsi kaya sujo. Walaupun jamu kami ya, walaupun cuma lele setiap minggu mereka kau aja murah. Tapi maksudku, dalam mau mengatakan juga banci sida dalam situasi sulit lah kita geger jela kita banca kita lemah akan kita lihat ajaib di Batandai memelihara kamu. Makanya bersyukurlah di situasi sulit akan kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi di krina kali simpul dalam rata dan lain aku ajaib juga Batandai memelihara. Situ udah tujuan Tuhan. Sebab di sini pelejeda. Aku kerja pelosan dengan yang pasal karo ya. Iya. Kalau kita lihat tadi di sini dibilangkan firman Tuhan itu setelah beberapa waktu lamanya apa yang terjadi? Keringlah sungai kering. Karena memang gak turun-turun hujan. Kalau secara berpikir kita, kalau burung gagak pun Tuhan perintahkan antarkan, apa susahnya si sungai kering walaupun gak hujan, gak kering juga? Pernah kamu pikir gue? Apa susahnya bagi Tuhan kalau itu tadi gak kering juga, sungai kering tadi? Tapi saya percaya di balik keringnya sungai kering ada Tuhan di sana. Entah maksudku supaya kamu lihat ketika ini situasi terjadi beli kamu di Batandai, kau sangat menggegeran. Itu berarti sebentar lagi kamu akan melihat tangan Tuhan yang kuat itu dengan cara ajaib yang orang gak alami, kamu akan mengalami. Malam Aten. Jadi kalau bagi kisah seseika dia bukan berarti hanya saudara kita. Saya pun pernah juga punya pengalaman juga saya sempurna. Jadi pernah juga dalam situasi sulit itu menjadi gegeran. Tapi kadang-kadang kan saya berpikir begini, kalau mau Tuhan tolong kenapa nggak support? Jangan tunggu duluan. Pernah bagaimana? Kayaknya jawaban Tuhan memang tepat indah pada waktunya, tapi menjelang waktu-waktunya itu bagaimana ini bagaimana? Ini situasi juga pernah punya pengalaman pelayanan ke Kampung Antara. Kami nggak tahu udah 2 hari longsor, udah nggak bisa lewat lah. Jadi waktu orang ramai di sana sibuk, memang nggak bisa lewat karena tanah yang becek itu menggunung di situ. Yang ada memang alat berat di sana. Terus bagaimana kita ini? Karena pergi dari Wisma tengah tua, karena mau diajari anak-anak tulis baca gitu, makanya baca tulis. Semua kalau satu tim ada lebih berapa, hampir 10 orang pergi begitu. Tiba-tiba terjadi bisa tunggulah masih berdoa.
Udah jam setengah 7 sampai jam 6 lewat kan udah hampir 3 jam nunggu. Rena boleh saja kena. Ya. Sebenarnya Tuhan sudah mulai jadi. Memang kena ada yang kencang. Tapi waktu detik-detik terakhir itu, Rena perjalanan dari naik katanya gitu yang terakhir. Naiklah itu gak saya bilang mungkin ada orang-orang di sini juga. Waktu sorongnya motor itu bukan muter bannya, kayak nyeret gini. Karena memang dalam sekali lumpurnya ya. Jadi dalam hatiku, adik Tuhan tolong kok sampai kok jantung duluan. Tapi inilah ya, adik Nanda itu gak akan mungkin. Orang pun sudah suruh kami memang baik. Tapi detik-detik terakhir, sampai kata sampai mobil itu akan mantap jalan begitu ya. Tapi bagaimana Tuhan nggak ada tadi jawaban harapan dan mereka pusing di sana pakai kami kecangkan. Tapi katakan aku merasa bahkan tahu pun aku tak merasa nampaknya dari kata mandornya bukan kata supirnya tadi. Kan supirnya gini ya merandal. Tapi cewek tidak ubah pertolongan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini tadi kita lihat juga yang di sini dikatakan keringlah sungai kering itu. Kenapa Tuhan izinkan kering kalau dia berkuasa? Kalau ini pun dia lakukan atas perintah Tuhan. Tapi bagi Ibu Dai, ada Tuhan di balik keringnya sungai. Waktu kamu punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, lihat jangan dibatasi. Kalau kamu pun nanti melihat Tuhan itu lebih lagi dan jualan doa akan berkuasa. Ada juga pengalaman saudara yang dikasih Tuhan. Ada tadi dikatakan selanjutnya itu, kalau Tuhan tutup pintu yang satu, Tuhan bukakan juga pintu. Jadi kalau ditutup pintu yang ini, ya nggak usah kita gegeran dulu. Adik ingat kita punya Tuhan yang sanggup melakukan banyak. Ininya Tuhan, waktu ditutupnya sungai Kerit itu, kenapa ditutupnya? Mungkin Elia sudah sangat nyaman di situ kali ya. Kamu mau nyaman banget situasi itu. Kalau dari pikiran nyaman kamu bukan kepada Tuhan, tapi kau nyaman kan alat-alat si pakai Tuhan lain. Nggak perlu kerja agama. Sungai yang nggak kering, walaupun di sana kering kerontak, di sini adem begitu. Barangkali keras dan itu memang mudah. Emang alat-alat ini banci, makanya kau terlalu nyaman. Banci lah pernah pikirkan penguasa, suku comberan, lah pernah terpikirkan di TV, mungkin maksudnya seperti itu. Tapi adik kita nandai di Batandai, ada semua rencana di balik semua peristiwa. Dan kita punya pengharapan bukan kepada burung gagak atau situasi iman di Batandai itu sangat tahu. Sebentar lagi kamu akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Iya. Di situ dikatakan pergilah ke daerah Sidon. Itu namanya Sarfat, Injil skala janda. Jadi saya juga pernah berpikir gini. Sidon itu kan wilayahnya Izebel. Itu rumahnya mertua Ahab. Dari Pecebuni ke Sungai Kering yang jauh supaya aman. Suruh Pak Guru Raja kamu dia kan gampang kali si Elia ini terancam. Apa dia nggak jadi takut? Nah, kenapa disuruh ke sana? Kalau udah tahunya dia itu serigala dulu, nggak kira-kira begitu ya. Disuruh nandai pergilah kamu ke domba-domba masih mending. Pergilah kamu ke tengah-tengah. Protes kami. Seperti itulah situasinya ini. Pergilah ke Sarfat daerah Sidon. Jelas kalau katakan Tuhan. Janda kali kemerdekaan jadi pelihara kamu. Jadi ditutup Tuhan sungai kering kena. Lalitkan hari burung gagak mengantarkan ikan, daging dan roti. Tuhan siapkan janda. Ini dalam tanda kutip ya. Tuhan punya banyak alat-alat. Kalau Tuhan tutup yang ini, akan Tuhan bukakan. Bukankah hati raja itu seperti sungai di tangan Tuhan? Itu punya makna yang dalam formasi. Ya artinya kalau Tuhan bisa menyediakan kita hidangan di hadapan para lawan. Bukankah Mesir itu musuh Israel? Tapi Tuhan bisa gerakkan mereka memberi keledai, kuda, unta
bergantung. Tapi kita bergantung bukan kepada alat-alat yang dipakai Tuhan, tapi bergantung kita kepada Tuhan sendiri. Dan iman tandai J dipertaruhkan dan bukan bergantung kepada situasi yang mendukung semuanya rata, tapi iman tandai J dan tetap bergantung kepada Tuhan. Maka welcome lah kalau ada situasi yang sulit. Ini bentar lagi akan kita lihat Allahku yang besar itu akan turun tangan bagi kita. Karena kalau kita nggak akan mungkin lagi, orang lain nggak akan mungkin lagi. Adil lagi kata tadi. Dia punya banyak burung gagak, dia punya banyak sungai-sungai kering, dia punya banyak janda-janda untuk membuat Elia bisa tetap hidup sampai pada waktu berkat itu ada yang turun hujan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pernah suatu peristiwa di Tengah Bosan. Saya sampai terus boleh kan menilai. Jadi ada beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu jemaat itu atau teman orang-orang percaya di kampung Teri mengalami penindasan, bahkan cacian, kata-kata kasar, bukan karena memang bukan karena dosa ya, tapi karena nama Tuhan. Kadang-kadang kalau orang sudah dalam situasi terpuruk mau katakan, ngerti kita udah payah, apalah yang mau aku bilang gitu. Jadi waktu aku datang itu sebenarnya udah sangat sulit mau bilang apa ya gitu. Menengok situasi kondisinya sangat menyedihkan kalau secara ini gitu. Mau bilang apa kalau aku datang ya, kalau mau peluk pun dia sudah hatiku pun sangat sudah menjerit. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu aku datang itu aku bilang, nggak beritahu, mau kemana gitu. Datang sebaliknya dia justru mengatakan, aku bersyukur adik aku dicaci maki. Ini kok bisa ya? Padahal kan banyak orang dalam situasi sulit itu tidak lagi seperti teman kita tadi cerita, itu bukan lagi membuat aku berbeda. Ada banyak dan saya juga pernah punya pengalaman seperti ini. Ya. Tapi justru aku kaget setelah datang, aku justru lalu kayak aku bersyukur sama adik aku dicaci maki. Bersyukur sama apa ditolak, bersyukur sama aku dipertontonkan di depan orang. Engkau ini sebab apa aku sih dicaci maki. Tuhan dalam hatiku. Aku sudah mau nangis seperti apa ya. Jadi maksudku kuidah Tuhan kalau kuidah di situ gitu. Dia justru bersyukur kalau dia dicaci maki, lalu bersyukur karena dicaci maki orang. Tapi masih ada disyukurinya dalam situasi yang sulit bahwa lalu aku tidak dicaci maki. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, lalu situasi sulit itu semuanya bisa membuat bukan menjadi yang tidak baik, tapi justru ketika dalam kritis, ketika dalam situasi yang terpuruk, ketika semua orang menolak atau ketika sesuatu memojokkan kita, justru jiwanya bisa dipuaskan. Maka ini sebab laku mencaci, sebab bukan aku yang artinya tetap dengan termulia gelar di Batandai walaupun hati orang ya bukan aku yang menjaga, hati di Batandai lalu masuk kita ketenasa, tapi hati orang Tuhan akan jaga. Bagiku itu sungguh sangat menjadi. Ada banyak perbuatan Tuhan yang dalam keadaan yang sulit, yang kritis, yang terpuruk itu susah lupa, nggak akan pernah lupa. Bukan karena berkat pertolongan orang itu sama aku, tapi ada Tuhan di sana yang kita lihat. Kok yang seperti ini, adina bagi muda mungkin bagi abang bukan itu hal kecil atau bagi apa lewat hidup mereka ke sana aku ada diberkati. Mungkin bagi dia itu iseng tak berikan sesuatu. Pada waktu aku pengen sekali, tapi mungkin keadaan ini nggak mencukupi ya. Kita harus dengan situasi, tapi walaupun mereka, tapi bagi itu Tuhan. Lakukan KIP payah man. Lakukan KIP payah man Pandu. Jadi itu membuat kita memang ya gak berjalan bersama Tuhan ini sekalipun situasi. Ya, Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak guru gagah yang membuat iman kita bisa bertumbuh, berjalan bersama dengan Tuhan. Situasi sulit. Tapi bagi kamu lagi Nina saudara Melba, kalau seperti itu misalnya ada orang tua tak pernah bilang, atau mungkin kamu itu di luar dari ekspektasi, di luar dari pemahaman pemikiran itu, lah masuk akal itu ketika kamu berjalan bersama Tuhan, kok situasi ini yang terjadi. Belajar kita
memandang Tuhan Allah yang besar itu. Pasti saja yang tak harapkan itu maksudnya tidak seperti yang tak harapkan. Tapi bisa tak lihat ada Tuhan di sana, walaupun mungkin tak diizinkan lihat orang tua tadi. Maksudku itu bukan jalan yang itu didatangkan, tapi akan tak lihat di sana. Tiba tanda itu juga yang memeliharakan kamu. Lagi minat memandai. Tidak saja dibaca bukan karena orang nggak mendukung dia atau bukan orang karena nggak menolak dia, tapi dia bisa melihat di sana Tuhan besar karena aku tidak bisa berbuat. Jadi itu bisa lebih kepala kusuk kita ibadah lebih bisa kepala kusuk kita. Maksudku nggak semuanya ketika jalan ini rata baru kita bisa melihat Tuhan di sana besar. Tapi ada hal-hal yang lain. Pemanci dipakai Tuhan dai. Makanya ketika kita dalam banyak pergumulan kesulitan, tapi aku punya. Adik kalau anda lagi menjaga bagian, lagi menjaga dia dapat deh. Anda bilang, jadi aku pikirnya kalau angka ini. Jadi semakin bagi muda, waktu tidak ada apa-apa, waktu sulit justru dalam waktu yang kelam, justru bagi pengalaman berharga aku dengan. Saya percaya juga saudara-saudara yang ada di tempat ini pernah dengan gunung gagang. Lah mungkin gunung gagang air waktu kamu pengasih aman-aman saja. Makanya ya silakanlah datang masalah apa ge? Silakanlah. Ada baru-baru ada cerita Mama Iksan. Tahu Iksan aku rindu ya sekolah tadi. Bilang nggak terasa ya udah kelas 3. Kayak Kak Budi nama kamu. Oh, aku tuh kalau terkejut nabi dari badai kalau aku dari terasa ya gitu ya. Kenapa? Sampai terharu kayak ini nah memang udah tahu ininya dulu ya. Kalau dulu kata pasangannya sekolah tempat kalau tidak memang senang gitu. Maksudnya nggak diizinkannya sekolah tapi karena dia bergumul sampai orang ini saya mau sekolah kan jangan minta. Ini sudah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun dijalani. Artinya, idah nak menjadi bilang mendai izin untuk dia inakam. Idah nak bang di batan dai semuncul dia makanan memang bagi berjam kalau uidah kalau makanya waktu ini tidak ada apa-apa, tidak ada batang sawah sampai 2 mencapai ngaurin katanya untuk SMA-nya pun akan dilihat lagi. Jadi ya malu matema alim dalam kelas Tuhan dai bagi ini kuda bukan berarti rata tanggungan dai. Jadi begini nih Tuhan berkali. Maksudku ini janji Tuhan manfaat. Pancing kali lah bagi si harap terundai terjadi. Adik-adik kita tidak minjem apa. Bisa juga enggak seperti Tuhan. Pancing kerja di sini simpul dai gunung dai PJ. Tapi pancing kalau kita akhirnya mengatakan meriah malam kalau hati sebab lalu aku dari sini sampai dai. Mungkin kita punya banyak pengalaman yang lain-lain. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar lewat situasi kita. Tuhan mau lagi. Dan kalau Tuhan mau, akan semakin tidak buka di jauh badan yang itu. Ajaib. Uga ia perkenalkan kamu. Uga ia nampati kamu. Uga ia memelihara kamu. Tapi dari diri kita, ada silah legenda. Elia taat saja. Lo ya proyek ini. Tahika sarang harimau itu. Jawab. Padahal dia nanti bagi jangan dai. Prelebe bagaimana Tuhan ini nah. Kalian kenapa dia bukan orang Israel ini loh, orang Sarpat loh, orang Sidon penyembah berhala. Sebenarnya tadi dia berontak ya. Ada waktu kami buat nanti matinya kami katanya. Tapi begini memang, kena. Jadi harus dipertaruhkan dulu. Dia memberikan sesuatu yang jelas untuk sesuatu yang tidak jelas. Apa ge? Iman situ pun. Adik kau jelas lo nggak berharap kita mampu mondai. Matang rambut. Apa ge? Mungkin dia jahat. Tapi ini memang betul-betul untuk sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang tidak jelas. Edah kau jelas ini tidak roti bundar. Apa tepung sedikit dan minyak. Tapi ini diberikan untuk sesuatu yang tidak jelas. Adik beredu hari nggak beri kata. Pantang dia mempertaruhkan saya. Makanya bagian kita dai taat saja lah. Akan kita lihat nanti bagaimana Tuhan. Saya percaya juga bagimu dan semuanya Tuhan mau
kita ini semakin hari semakin melihat Tuhan dalam semua hidup kita, berbangsa kita. Nah, karena kita biar nanti kan, lalu pengalaman berulas Tuhan lebih asal situasi sulit. Ini batandai membantu. Bapak kasih orang khusus teh. Jadi adik kali lagi ukur sulit berat baik. Banci kita bagi Tuhan tandai, banci kan. Tapi maksudku ini kita belajar sama-sama ya. Setelah idah muka ini Tuhan dapat tunduk. Ada Tuhan di balik keringnya sungai Kering. Likang kali di balik idah di balik peristiwa di perhadapkan Padwe. Karena Nina Tuhan dalam pernahnya berbual, aku Allah yang merancangkan, bukan pernah rancang kebetulan. Amin. Tuhan, kami bersama-sama di tempat ini memuji, menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam ketika situasi ada air mata dalam lembah kelam sekalipun, bahkan ketika ada banyak berkat bahkan dalam kehidupan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Dan kami sungguh berdoa supaya Tuhanlah tidak hanya menaruhkan perkataan ini di dalam hati kami, menjadi pembelajaran juga bagi kami di dalam hidup kami. Supaya ketika Tuhan izinkan berbagai-bagai kesulitan di dalam hidup kami, kami tidak hanya memandang kepada situasi itu sudah kering, tapi kami boleh memandang kepada Tuhan. Harapan kami hanya kepada Tuhan menjagai hati kami, supaya ketika situasi itu kami hanya tetap taat pada Tuhan. Kami boleh tetap berpercaya. Mengucap syukur juga untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan di tengah-tengah jemaat ini. Kau mengingatkan supaya kami tetap memandang kepadamu, kalau Allah sudah berkali-kali bahkan berulang kali sungguh amat baik menolong, memperhatikan dan memegang tangan kami. Bahkan ke depannya pun kami percaya ada Tuhan yang akan menolong dan akan memimpin kami. Dan buatlah ketika situasi itu pun terjadi, ketika situasi pun itu sulit, bukan mendatangkan kecelakaan, tapi sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan bagi kami untuk boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Seperti perkataan Paulus, terlebih suka dia dalam kelemahan, karena di sana dia bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kami percaya kepada Engkau yang Allah kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada di pihak kami. Jaga kiranya hati kami dengan perkataan-perkataan-Mu, supaya kami boleh berbahagia, kami boleh hidup menurut rel yang Tuhan katakan. Bahkan ketika situasi sulit itu, nama Tuhan dimuliakan. Ini kehidupan hati kami, dan orang-orang di sekitar kami juga boleh berbahagia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati saudara-saudara mereka yang masih berjalan menuju maut. Berikan mereka kemurahan kesempatan untuk mengenal kasih yang ajaib, bahkan mengalami kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang mereka kerjakan, berkati keluarga ini boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang Pak berdiri.